Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, keluarga, saudara, tetangga kita yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang sedang ada persoalan semoga Allah mudahkan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan senantiasa dibimbing dalam ketaatan. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji dan mentadabburi surah Al-Infitar, yaitu surat ke-82 atau surat yang ke-1, 2, 3, 4, 5, kelima dari dari juz ke-30. Surat urutan kelima dari juz 30. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar. Ya. Ada 19 ayat. Insyaallah mudah-mudahan kita tuntaskan pada kesempatan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita membahas, mengkaji ayat demi ayat, terlebih dahulu kita akan membaca surat ini bersama-sama ya. Kita mulai dengan membaca ta'awudz, basmalah, lalu kemudian kita baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im
innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Infitar adalah surah Makkiyah. Ayatnya berjumlah 19, urutan ke-82 dalam mushaf, diturunkan setelah surah An-Nazi'at dan sebelum surah Al-Insyiqaq. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man sarrahu ayyamdhura ila yaumil qiyamati ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Kata beliau, barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat seperti melihat secara langsung dengan matanya sendiri, silahkan membaca 3 surat tersebut: surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surah Al-Insyiqaq. Inilah 3 surat yang menerangkan kepada kita tentang suasana kehancuran alam semesta ketika hari kiamat itu tiba. Oleh karena itu, surat ini secara umum mengandung penjelasan tentang penegasan, tentang kepastian akan terjadinya hari kiamat, kekacauan yang akan terjadi di hari tersebut, serta hari kebangkitan. Penegasan ini disampaikan oleh Allah adalah untuk memperingatkan manusia supaya mereka benar-benar mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, karena kelak semua di hari tersebut akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Di samping itu juga di surat ini ada satu ayat yang sangat menarik, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ayat ke-6. Hei manusia, apa yang membuat kamu terpedaya sehingga kamu tidak mau taat, tidak mau patuh, tidak mau beriman kepada Tuhanmu, padahal Tuhanmu sudah begitu baik terhadapmu, memberikan banyak hal. Ini merupakan ayat yang menjadi pengingat secara khusus bagi kita semua. Lalu kemudian sebagaimana uslub atau metode surat-surat Makkiyah yang lainnya, khususnya yang ada di juz 30, Allah memberikan kepada kita kembali, menghadirkan kepada kita tentang 2 golongan manusia. Ada yang disebut al-abrar, orang-orang yang taat dan senantiasa berbuat baik, dan ada juga al-fujjar, orang-orang yang banyak durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Masing-masing telah memilih jalan hidupnya dan masing-masing kelak memiliki nasib yang berbeda di akhirat. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Idzas samaa'un fatarat, ketika langit terbelah, ketika langit itu pecah. Infatarat bermakna insyaqqat. Sudah kita bahas waktu surah Al-Insyiqaq. Langit yang kelihatan sekarang, kelihatan bangunan yang kokoh, tidak terlihat celahnya. Kalau dalam surah Al-Muluk, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, coba lihat ke langit. Alladzi
khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit 7 tingkat, 7 lapis. Engkau tidak akan menemukan sedikit celah, kerusakan atau kekurangan di langit. Kalau tidak percaya, farji'il basar, coba perhatikan lagi. Kalau masih kurang, ulangi dua kali lagi. Maka yang terjadi adalah penglihatanmu yang akan menjadi lemah karena tidak menemukan kekurangan dan celah pada langit ciptaan Allah. Itu sekarang. Tapi kelak pada hari kiamat, kata Allah, idzas sama'un fatarat. Langit itu akan terpecah-pecah. Langit akan terbelah. Yang menjadikan langit itu terbelah adalah Allah yang menciptakannya. Sehingga ketika langit itu terbelah, ketika langit itu terpecah, wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika al-kawakib, bintang-bintang, planet-planet, intatharat, saling berjatuhan, menabrak satu sama lain. Ya. Karena langitnya sudah terbelah, ya, maka otomatis aturan alam semesta yang sudah Allah tetapkan hari ini, sehingga matahari tetap di posisinya, bumi ada di posisinya, bulan ada di posisinya, semua planet ada pada posisinya, galaksi dan semuanya bergerak sesuai dengan tugasnya. Tidak ada yang bertabrakan hari ini. Tapi kelak pada hari kiamat, langit dipecah, langit terbelah, maka aturan alam semesta itu hancur. Maka boleh jadi matahari bergeser, bulan, planet-planet, bumi, lain sebagainya, sehingga tasaqatat, saling berjatuhan. Berjatuhannya kemana? Kalau kita mikirin jatuh itu kan dari atas ke bawah. Padahal kalau bumi ini disandingkan dengan seluruh planet yang ada, bumi ini entah di atas, entah di bawah, kita nggak tahu. Ya. Yang pasti para ulama mengatakan tasaqatat ay tafarraqat an mawadhi'iha allati kanat fiha, terlepas dari posisi yang sekarang mereka berada. Makanya kalau ada penyampaian dari Rasul, kelak matahari menjadi begitu dekat dengan bumi sampai manusia itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu salah satu di antaranya. Ya. Jadi bintang gemintang, planet-planet akan berjatuhan menabrak satu sama lain, sehingga kekacauan yang terjadi. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan fujjirat, ditumpahkan, ketika air laut itu meluap. Ya. Kalau sekarang air laut meluap, tsunami namanya, Pak. Ya. Tsunami yang lokal saja ngeri. Bagaimana kalau tsunami seluruh dunia? Ya. Wa idzal biharu fujjirat, dan dulu ada banjir yang melanda seluruh bumi itu cuman sekali di masa Nabi Nuh alaihi salam, menewaskan semua makhluk di bumi kecuali yang diangkut di atas kapalnya Nabi Nuh. Itu banjir, hujan dari langit nyumber dari bawah bumi. Nah, kelak pada hari kiamat, wa idzal biharu fujjirat, lautan itu akan meluap. Abdullah bin Abbas mengatakan fajjarallahu ba'daha fi ba'din, sebagian lautan akan ditimpakan kepada sebagian yang lain, bercampur, yang asin, yang tawar udah nggak ada lagi. Ya. Bahkan kalau disambungkan tadi dengan kondisi planet-planet yang kemudian berjatuhan, ya, kemudian matahari bergeser dari posisinya, itu es-es di kutub utara mencair semua. Sekarang saja dengan akibat daripada pemanasan global,
itu air laut permukaannya naik. Makanya tuh Jakarta makin lama yang di pinggir laut makin lebih rendah daripada lautnya, makin tinggi laut daratnya makin rendah. Beberapa wilayah pesisir di Indonesia ini, di Demak, Semarang, itu udah mulai hilang. Beberapa desa, kecamatan tenggelam, padahal kiamat belum tiba. Ya. Maka inilah kekacauan yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, bahkan sampai kemudian puncaknya wa idzal quburu bu'tsirat. Ketika kuburan, tempat-tempat di mana jasad-jasad manusia itu dikuburkan. Atau kuburan juga berarti semua manusia yang sudah mati. Karena ada orang yang mati tapi nggak dikubur. Fir'aun, ya. Ada yang mati tenggelam di laut, dimakan ikan. Ada yang matinya dimakan buaya. Ada mati dimakan ular. Ada yang mati dimakan binatang buas. Ada yang mati meledak di langit karena pesawatnya meledak. Ada yang mati tapi dibakar, abunya ditaburkan ke laut, ke sungai. Semua yang mati bu'tsirat. Ketika kuburan-kuburan itu kemudian dibongkar, sehingga para penghuni kuburan itu bangkit. Kalau sekarang bangkit ngeri. Namanya film horor. Kalau sekarang. Tapi kalau hari kiamat memang seperti itulah yang Allah tetapkan, bahwa kelak yang mati akan dibangkitkan kembali. Tuharrak, bumi digoncangkan, fayakhruju man fiha, maka keluarlah dari bumi itu semua orang yang pernah dikuburkan di dalamnya. Kalau 4 kondisi itu sudah terjadi, langit sudah terbelah, bintang-bintang, planet-planet bertabrakan, berjatuhan satu sama lain, lautan meluap, kemudian orang-orang dari kuburnya sudah dibangkitkan, maka alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kiamat terjadi. Manusia digiring ke padang mahsyar. Kemudian mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya. Masing-masing diberikan kitab catatan amalnya. Maka saat itu alimat mengetahui. Nafsun setiap orang, setiap jiwa. Ma semua perbuatan qaddamat yang sudah dia lakukan ketika di dunia, baik ataupun buruk, wa akharat, dan apa saja yang telah dia tinggalkan. Kelak di hari kiamat di hadapan pengadilan Allah diberikan catatan amalnya. Saat itulah orang akan mengetahui apa saja yang sudah dia kerjakan di dunia berupa kewajiban atau bahkan berupa dosa dan maksiat. Begitu pula dia akan mengetahui apa saja yang dia tinggalkan di dunia. Apakah dia pernah ninggalin sholat? Apakah dia pernah ninggalin puasa? Apakah dia pernah meninggalkan kebaikan dan kewajiban? Semuanya akan diketahui saat hari kiamat tiba. Karenanya dalam surah Al-Qiyamah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Sama. Pada hari kiamat manusia akan diberitahu tentang apa yang telah dia kerjakan dan apa yang dia tinggalkan. Balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tetapi meskipun tidak diberitahu, manusia itu sudah tahu, ya, sudah mengerti apa yang dia tinggalkan. Makanya sebagian menangis atau kebanyakan menangis karena telah banyak melalaikan kewajiban saat hidup di dunia.
Kasih, Pak. Dalam surah yang lain Al-Isra ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih." Dan setiap manusia akan kami gantungkan catatan amalnya di leher mereka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan untuknya pada hari kiamat kitab catatan amalnya yang akan terbuka jelas baginya. Lalu dikatakan kepadanya, Iqra kitabak. Silahkan buka kitab catatan amalmu sendiri. Baca. Iqra, bacalah. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Pada hari ini cukuplah engkau yang menghisab dirimu sendiri. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Sehingga sebagaimana yang sudah pernah pula kita kaji, kita bahas, ada orang yang menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya dari depan seperti ini. Dan dia mendapati berbagai macam amal kebaikan, amal soleh yang telah dia kerjakan. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan dia menemukan pahala haji, pahala sedekah, pahala jihad. Dia kaget, ya Allah, ini kayaknya bukan catatan amal saya. Karena saya nggak pernah melakukan amal-amal ini. Lalu dikatakan kepadanya, ya, bukankah engkau telah hidup dalam usia tertentu sampai 50, 60, 70 tahun dan engkau sering sekali berniat melakukan kebaikan. Kalau punya harta pengen haji, kalau punya harta pengen sedekah, kalau punya harta pengen nyumbang fisabilillah, kalau badan sehat punya kesempatan ingin ikut berjuang membela agama Allah. Dan aku tahu, kata Allah, keinginan-keinginanmu itu hadir secara tulus, secara ikhlas, muncul dari dalam hatimu. Meskipun kemudian engkau tidak mampu melaksanakannya karena ternyata rizkinya nggak ada, kesempatannya nggak ada, kekuatannya nggak ada, tapi karena niat itu ikhlas, kata Allah, maka aku berikan untukmu pahalanya. Gara-gara banyak memiliki niat-niat kebaikan. Coba. Jadi sekedar niat saja itu sangat dihargai oleh Allah. Yang penting niat itu benar-benar tulus dari dalam hati. Lalu kemudian ada sebagian orang yang mendapati kitab catatan amalnya dari belakang punggungnya seperti ini, dengan tangan kiri. Maka dia dapati catatan amalnya dipenuhi dengan keburukan, meninggalkan kewajiban atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari itu setiap orang mengetahui apa yang telah dia perbuat dan apa yang dia tinggalkan. Ketahuan, oh sholatnya cuma sekian, oh ninggalin sholatnya banyakan. Ketahuan semua, Pak. Walaupun di dunia dia mampu menutup rapat seluruh aibnya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah sangat indah nasihat dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk terus mengevaluasi diri, introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang di dunia sebelum kelak kalian dihisab ketika di akhirat. Karena barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, maka kelak dia akan merasakan ringannya hisab di akhirat. Ya. Jadi kalau orang di dunia ini sudah sering menghisab dirinya setiap hari sebelum tidur,
Alhamdulillah hari ini saya bisa melaksanakan sholat 5 waktu semuanya berjamaah di masjid. Ketahuan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan besok juga mampu. Kalau ternyata cuma 3 kali, besok insya Allah saya berusaha untuk menutupi kekurangan di hari kemarin. Jadi mengetahui apa kekurangan dirinya, itu manfaat daripada melakukan muhasabah, introspeksi diri. Ya. Maka kelak di akhirat ringan. Ali bin Abi Thalib mengatakan di dunia ini yang ada adalah beramal dan belum ada hisab. Sedangkan nanti kalau sudah hari kiamat di hadapan pengadilan Allah yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Di dunia kesempatan beramal dibuka lebar, hisabnya belum jalan. Di akhirat kelak yang ada hanyalah hisab, kesempatan beramal tidak ada. Makanya orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka, ketika dihisab dia minta dikembalikan lagi di dunia supaya bisa beramal. Ya nggak bisa, waktunya sudah habis. Karenanya kemudian jamaah rahimakumullah, sebelum terjadi kondisi kiamat, sebelum kita berada di pengadilan Allah, sebelum kita menerima catatan amal, maka Allah mengingatkan, ya ayyuhal insan, wahai semua manusia. Al-insan artinya manusia. Kalau ditambahi alif sama lam, al-insan, itu mengandung makna seluruh manusia. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir yang terlahir di dunia ini kelak hari kiamat. Wahai seluruh manusia, ma gharraka, apa yang menipumu, apa yang memperdayamu, bi rabbikal karim, sehingga engkau lalai lupa mengabaikan Tuhanmu al-karim yang sudah sedemikian baik, sedemikian pemurah, sedemikian dermawan. Itu artinya karim, mulia, pemurah, dermawan, memberikan apa saja yang diperlukan, bahkan kita nggak minta pun Allah kasih. Itu namanya al-karim. Kita nggak minta hidup, dikasih hidup. Kita sudah hidup di dunia, dicukupi kebutuhannya, keinginan kita, berbagai macam apa yang menjadi harapan kita Allah kabulkan. Al-Karim, dialah zat yang maha pemurah. Maka ayat ini disebut tahdid. Ayat ini peringatan sekaligus tekanan. Ya, tahdid bisa juga dibilang ancaman. Ya. Ma gharraka ya bna Adam bi rabbikal karim hatta aqdamta ala ma'siyatihi wa qabaltahu bima la yalik. Wahai manusia, apa yang telah memperdayamu daripada Tuhanmu yang mulia dan maha agung sehingga engkau bermaksiat kepadanya dan membalas kebaikannya dengan kemaksiatan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat Allah akan bertanya, ya bna Adam ma gharraka bi, ya bna Adam madza ajabtal mursalin, wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya dariku, wahai manusia, apa yang telah kamu lakukan ketika para rasul utusanku mendatangimu. Apa yang membuat manusia kemudian tidak mau beriman kepada Allah? Apa yang membuat manusia kemudian lupa dan melalaikan kewajibannya kepada Allah? Dia ninggalin sholat, dia ninggalin berbagai macam kewajiban, dia mengabaikan syariat dan hukum-hukum Allah, yang haram ditabrak, yang halal diabaikan. Apa yang membuat manusia tertipu? Karenanya beberapa riwayat disebutkan, contoh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia mendengar ada seseorang membaca ayat ini, surat ini sampai pada ayat ini, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ini pertanyaan, Pak. Wahai manusia,
apa yang memperdayamu sehingga kamu melalaikan kebaikan, melalaikan Allah Tuhanmu yang telah berbuat kebaikan kepadamu? Maka Umar menjawab, al-jahlu, kebodohan. Ya, kebodohan. Begitu pula putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika dia mendengar ayat ini, dia menjawab yang sama. Gharrahu wallahi jahluh, yang memperdaya manusia, menjadikan dia kemudian lalai, durhaka, adalah kebodohan. Nomor satu, Pak. Orang tuh kalau nggak ngerti, apa aja ditabrak. Karena nggak ngerti. Dia nggak tahu kalau tanda huruf P disilang, nggak boleh parkir. Tapi karena dia nggak ngerti, dia parkir di situ. Ya. Dia nggak tahu kalau tanda ada panah muter begini disilang, nggak boleh putar balik. Dia putar balik, dicegat sama polisi kan. Nggak ngerti dia. Al-jahlu, bodoh. Nah, karena itulah didatangkan para rasul, para nabi. Diturunkan kitab suci untuk mengobati kebodohan. Nah, tapi bagi yang mau ngaji, kan begitu. Kalau nggak mau ngaji, ya nggak ngerti. Tetap jahil sampai hari kiamat, sampai mati. Ya. Kelak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib setiap orang, bukan wajib perwakilan. Ada undangan taklim, RT saya ngirim 3 orang aja, Pak. Lo ngaji itu bukan perwakilan, ngaji itu kebutuhan dan kewajiban pribadi, persis seperti sholat. Emang ada sholat mewakilkan? Nggak ada. Sholat itu adalah kebutuhan, kewajiban pribadi. Begitu pula thalabul ilmi, karenanya kelak pada hari kiamat ditanya, jangankan hari kiamat, di alam kubur ditanya, Tuhanmu siapa? Kenal enggak? Agamamu apa? Islam. Coba Islam itu gimana? Coba mau jelasin gimana? Kalau nggak pernah ngaji. Ya di KTP Islam sih. Lah begitu jawabannya. Siapa nabimu? Katanya sih Muhammad, begitu, Pak. Begitulah. Jadi dalam salah satu riwayat, orang munafik ketika dimasukkan ke dalam kubur, dia mati, ditanya, bukan siapa nabimu, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Laki-laki ini maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang munafik itu menjawab, apa ya? Saya tidak tahu. Dulu sih kayaknya orang-orang nyebut dia nabi. Padahal orang munafik itu, kata Allah dalam Al-Quran, ya, mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, lisannya tapi hatinya tidak yakin. Gitu. Itu kan menandakan bukan berarti dia nggak ngerti di dunia, tapi nggak yakin. Nah, manusia itu untuk sampai level yakin, dia harus ngerti, Pak, harus paham. Harus punya ilmu, dengan ilmu itu hilanglah kebodohannya. Bapak-bapak diceritain, Pak, Ka'bah itu bangunan bentuknya kotak, ya, ditutupi kain warnanya hitam. Mosok iya? Nggak percaya, sih tak tunjukin fotonya. Oh, begitu udah lihat fotonya percaya, yakin, sudah ainul yakin, ain matanya melihat langsung, yakin. Ya. Kalau tiba-tiba dia dapat umroh gratis, pergi ke sana tawaf, hakul yakin, karena menyaksikan secara langsung. Itu ilmu, Pak. Jadi ilmu itu menghilangkan kebodohan. Dan ilmu itu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu diraih dengan belajar. Dan untuk belajar harus datang kita ke majelis ilmu. Jadi ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuat manusia itu terpedaya dari Allah, lupa kepada Allah? Nomor 1, al-jahlu, bodoh. Coba kita sesekali dengar
podcast orang-orang yang baru hijrah, yang dulunya nggak pernah sholat, nggak ngerti Islam, nggak kenal Nabi Muhammad. Itu indah sekali cerita-ceritanya untuk kita jadikan pelajaran. Bahkan sebagian mereka kadang-kadang terlahir dari orang tua yang muslim. Tapi karena sejak kecil tidak mendapatkan pengajaran agama yang tepat, dia nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, ya kan? Dia mungkin tahu kewajiban sholat, tapi nggak tahu untuk apa sih saya sholat. Dia nggak sholat, dia nggak puasa. Kaya raya, tapi nggak punya keinginan untuk pergi haji, nggak ada. Tapi begitu Allah sampaikan hidayah kepadanya, ya, dia mulai paham, mulai memperbaiki diri, dan seterusnya. Jadi al-ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang sampai membawa pada keyakinan sehingga menghilangkan kebodohan. Al-jahlu. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan Imam Qatadah, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang membuat engkau wahai manusia terpedaya dari Tuhanmu yang maha mulia? Asyaiton, setan. Ya. Nah, nggak bisa dipungkiri, setan mesti punya peran penting dalam menyesatkan manusia. Ya. Tapi sebelum kita menyalahkan setan, ya tadi itu, pastikan kita sudah ngerti dan sudah paham. Jangan dikit-dikit nyalain setan. Oh. Karena setan itu kelak hari kiamat nggak mau disalahin, Pak. Dalam surah Ibrahim disebutkan itu. Kelak setan dan orang-orang yang ngikutin setan sama-sama dimasukin ke dalam neraka. Manusia-manusia yang masuk neraka disebabkan mengikuti setan, mereka bilang, "Ya Allah, aku ini ngikutin nih loh, makhluk ini nih. Ini yang ngajakin saya. Gara-gara dia, gara-gara kamu nih." Gitu. Maka setan bilang, "Jangan kalian menyalahkan aku. Jangan kalian mencela aku. Aku kan cuman ngajak. Salah sendiri kok mau." Nah, gitu. Itu surah Ibrahim, nanti dibaca ada. Saya cuman ngajakin. Ya, kenapa kamu mau? Nah, itu kan kalau mau kehendak sendiri. Nah, kebanyakan orang itu mau mengikuti setan ya lagi-lagi karena al-jahl. Bodoh. Bodohnya bukan berarti ada kalanya bodohnya karena tidak ngerti, ya. Ada kalanya bodohnya itu ya karena memang ilmunya belum sampai yakin. Yang yakin aja kadang-kadang masih kepleset. Gimana yang enggak? Ya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Fudail bin Iyad, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Dia mengatakan, kalau ditanya kepadaku apa yang membuatmu tertipu, terpedaya, suturukal murkhah, yaitu sutur itu artinya satir, Pak, penutup. Penutupmu yang engkau julurkan. Ini bagi orang-orang yang sudah bertaubat, yang sudah hijrah, yang sudah mulai memperbaiki diri, Pak. Hati-hati juga. Karena ada kalanya dia terpeleset. Kenapa? Tertipu, terpedaya karena Allah menutupi aibnya, terus dia merasa menjadi orang yang paling baik, paling taat, paling soleh, paling mulia. Lalu dia meremehkan yang lain. Nah, ini juga bahaya juga. Alhamdulillah sekarang saya sudah hijrah, saya sudah baik, saya taat ibadah. Yang lain itu kayaknya ahli neraka semua. Ah, ini repot. Nggak boleh juga. Ya. Imam Al-Baghawi mengatakan kalimat bi rabbikal karim, Allah menyebutkan secara khusus dalam ayat ini namanya Al-Karim, yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya. Li'annahu innama ata bismihil karim liyunabbiha ala annahu la yanbaghi an yuqabala al-karimu bil af'alil qabihah wa a'malis su'. Ya. Apa yang membuat engkau tertipu, terpedaya wahai manusia, sehingga engkau
melakukan maksiat dan durhaka kepada Tuhanmu, padahal Tuhanmu itu Al-Karim, yang telah memberikan banyak kebaikan kepadamu. Ini memberikan isyarat seharusnya tidak layak, tidak pantas kalau ada yang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kebaikannya dengan keburukan. Anak disebut durhaka, kenapa? Karena orang tuanya sudah berbuat baik kepadanya, lalu dia membalas kebaikan orang tuanya dengan keburukan. Disebut dia anak durhaka. Nah, seorang murid kepada guru juga begitu. Gurunya sudah banyak memberikan pengajaran ilmu kepadanya, tiba-tiba dia berbuat buruk kepada gurunya. Durhaka juga. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, baik itu manusia atau bahkan binatang sekalipun, tidak pantas bagi manusia yang memiliki akal sehat. Dia sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, lalu dia membalas kebaikan itu dengan keburukan. Apalagi yang berbuat baik adalah Allah. Nah ini, tentu Allah adalah akramul akramin, yang paling pemurah dari semua yang pemurah. Arhamur rahimin, yang paling penyayang dari semua yang mengaku menyayangi kita. Ini Allah. Ya. Dan kita bisa merasakan kasih sayang Allah kepada kita itu tidak pernah berhenti. Bahkan mohon maaf, di saat kita barangkali dalam kondisi sedang tidak taat sekalipun, itu Allah nggak langsung menghukum kita. Itu masih bentuk sayang. Masih dikasih hidup kita. Coba nggak nih, manusia ini kalau maksiat nggak tiba-tiba langsung mati kan? Dan Allah masih kasih kesempatan tuh. Fisiknya masih sehat, matanya, telinganya, pikirannya, hatinya, kaki tangannya sehat semua. Coba tiba-tiba kalau lagi maling tangannya kepotong sendiri. Ngeri sekali. Arhamur rahimin. Makanya Allah bertanya kepada kita, ma gharraka bi rabbikal karim. Kok ya bisa Allah sudah berbuat baik kepadamu, lalu engkau balas kebaikan Allah dengan keburukan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di antara bentuk kebaikan Allah, dialah zat yang telah menciptakanmu. Fasawwaka, lalu menyempurnakan ciptaannya dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna, Pak. Matanya, telinganya berfungsi, seluruh organ tubuhnya berfungsi sempurna. Fa'adalak, lalu Allah menjadikanmu seimbang. Seimbang. Kalau sudah bisa jalan, nggak miring-miring jalannya. Ya. Seimbang. Jadi kalau kita belah ini manusia, setengah kanan dengan setengah kiri itu seperti pantulan cermin. Sama. Ya. Fa'adalak, seimbang. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Dalam bentuk rupa apapun yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Ya. Manusia punya anak, lahirnya manusia lagi. Wujudnya manusia. Lengkap anggota tubuhnya, anggota tubuh manusia. Wajahnya ada kalanya mirip bapaknya, ada kalanya mirip ibunya, ada kalanya mirip kakek neneknya atau paman bibinya. Biasanya gak jauh-jauh dari situ. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk wujud apapun yang dia kehendaki, Allah itu menyusun. Ya. Ikrimah, salah satu ulama tafsir, mengatakan, insya'a fi surati qirdin. Ayat ini, ya, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan manusia terlahir dalam wujud seperti kera. Kalau Allah berkehendak, manusia itu bisa terlahir dalam wujud, mohon maaf, seperti seekor khinzir. Apa khinzir, Pak? Apa khinzir? B2. B2. Insya'a fi surati kalbin. Kalau Allah mau, manusia terlahir dalam wujud kalbun.
anjing. Wa insya'a fi surati himar, dalam wujud keledai, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata begitu lahir, alhamdulillah fisiknya sehat, anggota tubuhnya lengkap semua, fungsinya berjalan baik. Ini makanya ada seorang sahabat marah sama istrinya, Pak. Ngadu sama Rasulullah SAW, ini istri saya selingkuh kayaknya. Kenapa? Ya. Saya berkulit putih, istri saya kulit putih, anak saya kok hitam. Ini istri saya kayaknya nggak bener. Kata Rasul, kamu punya onta nggak? Punya. Punya anak nggak? Punya. Anaknya warnanya sama nggak sama ibunya? Enggak. Kira-kira dari mana itu? Ya mungkin dari dulu, dari atas-atasnya, neneknya dan seterusnya. Lah ya itu sama katanya. Anakmu juga sama, kalau nggak mirip kamu, nggak mirip ibu, mungkin mirip kakek neneknya atau paman bibinya, nggak jauh-jauh dari situ. Nah itu. Jadi jangan buru-buru menuduh si istri berbuat sirah. Nah, itu seperti demikian. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakaba. Ya. Jadi itulah kalau ditelusuri lebih panjang, tentu karunia Allah kalau kita hitung, Pak. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai dalam-dalaman kita ini organ tubuh kita. Terus dari mulai kita lahir sampai sekarang, kalau kita mau teliti semua kebaikan Allah, itu nggak ada habisnya. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghitung semua nikmat Allah, nggak bakal mampu kalian menghitung. Ya. Makanya ma gharraka bi rabbikal karim. Kok bisa kamu terpedaya sehingga melupakan, melalaikan Tuhanmu yang sudah begitu baik terhadapmu, ya, yang sudah menciptakanmu, menyempurnakanmu, membuatmu seimbang, membentuk rupamu, ya, sehingga wujud manusia ini kan fi ahsani takwim, makhluk Allah yang paling mulia, paling keren bentuknya manusia, Pak. Berdiri tegak, berjalan dengan dua kaki, nggak kayak orang hutan, jalan pakai tangan juga, manjat-manjat pohon, nggak pakai baju dan lain sebagainya. Makanya Allah ingatkan lagi, kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, sekali-kali tidak demikian, bal tukadzibuna biddin, akan tetapi kalian mendustakan hari pembalasan. Yang membuat dan menjadikan kalian berani durhaka kepada Allah yang telah begitu baik terhadapmu, membalas kebaikannya dengan kemaksiatan, adalah karena kamu tidak percaya dan mendustakan bahwa kelak akan terjadi hari kiamat. Ya. Jadi persoalannya lagi-lagi tentang keimanan. Kalau manusia itu beriman dengan keimanan yang benar, dia pasti meyakini hari kiamat, maka segala bentuk iman itu menjadi kontrol bagi dirinya untuk tidak durhaka kepada Allah. Makanya orang beriman itu kalau dia berbuat salah, Pak, telat sholat jamaah, ya, ketiduran, kebangunnya udah lewat waktu sholat, itu nyeselnya luar biasa. Takutnya kepada Allah luar biasa. Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dan dia sadar itu salah, dia dosa, dia sadar, dia pun menyesal, maka dia pun segera bertaubat. Itu orang beriman. Beda dengan yang tidak beriman. Ya. Wa inna alaikum lahafidhin. Sungguh di sisi kalian ada para malaikat yang menjaga. Kiraman, mereka itu makhluk yang mulia. Katibin, lagi mencatat seluruh amal perbuatan kalian. Ya'lamuna, mereka mengetahui ma taf'alun, apa saja yang kalian kerjakan. Padahal Allah telah menitipkan kepada kita para malaikat yang selalu mengawasi kita dan menulis seluruh perbuatan kita, yaitu Raqib dan Atid. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, muliakanlah
malaikat-malaikat yang ada di sisi kalian, yang mengawasi perbuatan kalian, yang menulis semua perbuatan kalian, dan tidak akan pernah meninggalkan kalian kecuali dalam 3 kondisi. 1, saat kita buang air besar, itu malaikat nggak mau deket-deket. Ya. 2, saat kita dalam kondisi junub, ya, habis campur sama istri atau habis mimpi basah, gitu namanya junub. Ya. Selama kita junub dan belum mandi, malaikat gak mau mendekat. Wal ghusl, dan saat kita sedang mandi. Tuh, kalau nggak dekat kan enak Pak Ustadz, jadi nggak dicatat. Ya siapa bilang? Ya. Karena malaikat ini tugasnya nggak cuman mencatat, Pak, tapi dia juga membisikkan kebaikan kepada kita. Ya. Karena ya Pak Rasulullah SAW mengatakan, oleh karena itu ketika kalian mandi, ya, di satu tempat yang terbuka, maka tutupilah dengan pakaian kalian atau bersembunyilah di balik tembok atau di balik binatang. Ya, karena ini orang Arab zaman dulu kan nggak punya kamar mandi, Pak. Jadi apa-apa tuh ke padang pasir. Gitu. Ya. Artinya kita dianjurkan sebisa mungkin jangan telanjang bulat, itu seperti itu maksudnya. Ya, ada sebagian aurat utama yang perlu kita tutup. Lalu kemudian di akhir surat jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita tentang al-abrar dan al-fujjar yang sudah kita bahas pula di surat yang sebelumnya, Al-Mutaffifin, ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang al-abrar, yang taat, patuh, berbakti kepada Allah, lafi na'im, pasti kelak mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, baik di surga ataupun kelak di surga, baik di alam kubur ataupun di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara, sedangkan orang-orang yang durhaka, banyak bermaksiat, kafir, lafi jahim, mereka pasti akan dilemparkan ke dalam neraka jahim. Yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka itu yaumaddin, pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hisab dan hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, tidak sedetik pun mereka bisa lepas dari siksaan itu. Ya, tidak akan lepas, bahkan tidak akan diringankan siksanya oleh Allah. Dan tidak akan pernah berhenti sampai mati. Ya, enggak sampai mati, malah selama-lamanya. Kalau mati, hancur, dihidupkan lagi. Disiksa lagi, hancur, dihidupkan lagi. Terus berulang. Itu maksudnya wa ma hum anha bighaibin. Siksaan itu enggak akan pernah selesai, tidak ada rehatnya, tidak ada istirahatnya, enggak ada coffee breaknya. Ya. Enggak ada lagi. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Diulang-ulang supaya memberikan penegasan, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yaitu hari di mana setiap jiwa tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada yang lainnya. Orang tua tidak bisa nolong anak, anak tidak bisa nolong orang tua, saudara nggak bisa nolong saudaranya, bos nggak bisa menolong karyawannya, karyawannya nggak bisa nolong bosnya, begitu. Kalau sudah sama-sama masuk neraka. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan kesempatan memberikan syafaat, kan memang ada. Ya. Ada anak kelak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, ada teman bisa memberikan syafaat kepada temannya, itu ada. Ya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Wal amru yauma idzil lillah, dan pada hari itu segala urusan adalah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berkuasa selain Dia. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itulah surah Al-Infitar, ya, yang sudah kita bahas, kita tadabburi. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Intinya sebelum kiamat itu tiba, ya,
Jangankan kiamat yang besar gitu ya, kiamat kecil deh. Apa kiamat kecil, Pak? Mati. Ya, dan itu pasti datang. Maka hendaknya kita mempersiapkan diri ya, supaya kita dapat menghadapinya dengan husnul khatimah, insyaallah.